Jemaat yang dikasih Tuhan, salam jumpa, selamat malam dan shalom bagi kita semua. Pada malam hari ini, kita diberikan kembali waktu yang indah oleh Tuhan untuk menikmati persekutuan di dalam memuji dan memuliakan nama-Nya melalui sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Tuhan begitu mengasihi kita. Ia selalu menuntun kita dengan penuh kesetiaan. Mari kita menyambut kasih dan kesetiaan Tuhan dengan ucapan syukur dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Firman-Mu Tuhan adalah penuh kembang yang datang ingin memetik bersuka dan senang. Firman-Mu tambang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintangan yang cerlah, musafir tiada kan sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang permai dan bintang panduku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, terima kasih bahwa pada malam hari ini kami kembali boleh berada di dalam persekutuan sehati berdoa bersama sebagai saudara-saudara seiman. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, dan kini kembali firman-Mu akan kami baca dan kami renungkan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua, agar kami semuanya dapat memahami dan mengerti akan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Berfirmanlah ya Tuhan, ampunkan salah dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Shalom, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas 18 ayatnya 35 sampai ayatnya yang ke-43. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Firman Tuhan berbunyi, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus, orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia.
lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji dia. Amin, firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu bagian firman Tuhan. Kembali lagi kita baca dan akan kita renungkan pada saat ini. Injil Lukas pasalnya yang ke-18, ayat yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu buta tapi melihat. Buta tapi melihat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, para pengemis sering menunggu di sepanjang jalan dekat kota, sebab di sanalah mereka dapat bertemu dengan orang banyak. Di dalam pertemuan itu, mereka berharap bahwa mereka dapat menerima bantuan, pemberian dari orang-orang yang melewati tempat di mana mereka duduk. Para pengemis yang biasanya bertubuh cacat, buta, tidak dapat mencari nafkah. Juga tidak tersedia pertolongan medis bagi mereka pada masa itu. Orang-orang yang lewat cenderung mengabaikan kewajiban mereka untuk memperhatikan orang yang membutuhkan. Namun, ada sesuatu yang menarik, bahwa orang buta yang juga pengemis itu, ia mempunyai kepekaan yang sungguh luar biasa. Ketika orang banyak, di dalam pembacaan kita dikatakan di situ, ketika orang banyak lewat di tempat itu, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus, orang Nazaret lewat." Ketika Yesus lewat, tanpa malu-malu, ia berteriak. Ia berteriak untuk mendapatkan perhatian dari Yesus. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus sungguh mengejutkan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Wah, luar biasa sekali. Ternyata walaupun ia adalah seorang pengemis dan juga buta, tetapi imannya diakui oleh Yesus. Ia buta secara jasmani, tetapi ia dapat melihat dengan imannya. Ia dapat mengenal dengan baik bahwa orang yang lewat di situ adalah Yesus. Ia memanggil Yesus. Ia katakan, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ini adalah sebutan. Yesus, anak Daud, adalah sebutan terhadap Mesias. Sang pengemis ini, yang buta ini, mengetahui bahwa Yesus orang Nazaret itu adalah anak Daud. Ia adalah Mesias yang sudah lama dinantikan. Melalui pembacaan kita ini, kita belajar bahwa tidak ada kendala untuk mau mengenal lebih dalam, lebih dekat akan Yesus. Orang buta, pengemis, mempunyai ruang yang sangat terbatas untuk belajar dengan baik. Seperti orang banyak. Misalnya, orang banyak yang sehat, yang tidak cacat, bisa ke bait Allah untuk mendengarkan firman Tuhan, penjelasan tentang siapa Yesus,
apa yang firman Allah kehendaki dari kita. Tetapi orang buta, pengemis, orang cacat, sulit untuk bergerak, sulit untuk menuju ke sebuah tempat di mana ada orang banyak berkumpul. Siapa yang mau peduli? Siapa yang mau membawa mereka, yang mau dekat dengan mereka? Pada saat itu, ada juga pemahaman bahwa orang buta, orang cacat adalah orang yang dihukum Tuhan. Karena itu, mereka sulit untuk mendapatkan kawan yang mau dekat dengan mereka. Tetapi di sini kita dapat belajar bahwa tidak ada yang dapat menghalangi seseorang, apapun bentuk dirinya, keadaannya, kondisinya, untuk mengenal dengan baik akan siapa Yesus itu. Semua itu tergantung daripada kerinduan orang itu, kerinduan kita. Karena Yesus sendiri akan memperkenalkan dirinya secara ajaib kepada orang-orang yang rindu untuk mengenalnya lebih dekat, lebih dalam. Yesus sendiri akan memperkenalkan dirinya secara ajaib. Dan Yesus tidak pernah mempertimbangkan bagaimana keadaan kita, kondisi kita, siapa kita. Yang penting adalah kerinduan yang sungguh-sungguh untuk mau mengenal, mempelajari tentang siapa sesungguhnya Yesus. Pengemis itu, ia buta, tetapi ia sungguh dapat melihat, dapat mengenal dengan baik bahwa orang yang lewat itu adalah Yesus anak Daud yang penuh kuasa, sanggup memulihkan dan juga maha kasih. Yang kedua, orang buta ini yang juga pengemis ini adalah seorang yang gigih. Gigih di dalam menyampaikan permohonannya kepada Yesus. Orang-orang menegur dia supaya dia diam. Tetapi justru dia semakin keras memanggil Yesus. Ini memberikan pesan bagi kita bahwa teruslah berseru. Jangan pernah berhenti. Teriakkan nama Yesus di dalam hidup kita. Kumandangkan nama Yesus di dalam hidup kita. Kumandangkan kasih dan kebenarannya. Supaya melalui kehadiran kita juga, orang-orang yang selama ini belum mengenal Yesus juga dapat mengenal Yesus lebih dekat lagi. Dan teruslah berseru di dalam setiap keadaan dan kondisi. Kondisi yang berat, kondisi yang penuh dengan pergumulan, terutama kondisi di masa pandemi ini. Teruslah berseru kepadanya. Tuhan mengetahui kesungguhan hati kita. Tuhan mengetahui kerinduan hati kita. Dan juga Ia tahu yang terbaik bagi kita. Teruslah bersekutu, teruslah berdoa. Tekunlah, setialah, dan semangatlah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu.
kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih pada malam hari ini kami kembali menikmati persekutuan yang indah, memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu boleh kami baca dan kami renungkan pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu ini senantiasa bertahta di dalam hati kami dan juga menjadi suluh dan terang bagi kehidupan kami untuk menuntun kami selalu dekat padamu Tuhan dan selalu mengalami kasih-Mu yang begitu luar biasa, pemeliharaan-Mu, cinta-Mu ya Tuhan bagi kami semua. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih juga Tuhan sudah memimpin kami dari pagi, siang hingga malam ini. Kami boleh sampai di sini, di malam ini, semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih juga bahwa di hari ini ada yang bersuka cita, ada yang berbahagia karena merayakan hari ulang tahun. Tuhan memberkati agar selalu setia, dekat pada Tuhan, memaknai setiap usia, setiap pertambahan umur, hari-hari karunia Tuhan untuk bermakna seperti yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih juga untuk setiap pendampingan bagi kami semua di dalam setiap kelemahan yang kami rasakan, dalam proses pemulihan di rumah sakit, dalam proses pemulihan di rumah, dalam mengalami paparan pandemi. Tuhan, terima kasih untuk kekuatan, setiap topangannya Tuhan, baik melalui perawatan medis maupun juga melalui kasih sayang keluarga, doa-doa sidang jemaat Tuhan, sehingga sampai hari ini kami tetap kuat untuk melewati masa-masa sulit di dalam menghadapi pandemi atau paparan COVID ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, teruslah Tuhan menolong, menjamah, sehingga setiap yang sakit, setiap yang mengalami dampak daripada pandemi ini, senantiasa terkuatkan ya Tuhan, senantiasa dimampukan untuk dapat meyakini akan kasih dan pertolongan Tuhan, bertahan di dalam iman di masa-masa yang begitu sulit ini ya Tuhan, bahkan di saat harus kehilangan sanak keluarga ya Tuhan, ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Tuhan terus memberikan kekuatan, pendampingan yang sejati. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami datang kepadamu, terus berseru, memohon pertolongan melalui pemerintah dan juga tenaga medis di dalam memberikan pendampingan bagi semua masyarakat. Dan juga ya Tuhan dalam melaksanakan vaksin, kiranya semuanya boleh berjalan di dalam tuntunan Tuhan saja. Ya Tuhan, kami terus berseru dan berseru, memohon pemulihan terhadap situasi-situasi ini Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Engkaulah yang penuh kuasa, Engkau yang sanggup Tuhan untuk memulihkan kehidupan kami. Kepadamu Tuhan kami berseru, kepadamu Tuhan kami memohon. Kami rindu untuk mengalami persekutuan di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Jamahlah kehidupan ini Tuhan, sehingga aktivitas seperti biasa boleh berjalan lagi. Dan kami semakin tekun di dalam Tuhan, memaknai hari-hari kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami terus berdoa dan berterima kasih buat tim multimedia, sound, yang senantiasa setia di dalam bekerja sama dengan majelis gereja dan semua anggota jemaat dalam rangka melaksanakan tugas pelayanan. Karuniakan selalu kesehatan, kekuatan, dan semangat pendampingan yang luar biasa dari Tuhan untuk pelayanan yang sungguh kami rasakan di masa-masa sulit ini Tuhan. Berkat kasih-Mu lewat teknologi dan juga untuk setiap kemampuan potensi dari anggota jemaat Tuhan, generasi muda Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, malam gelap gulita menyelubungi hidup kami. Sebentar kami akan beristirahat. Tuhan lindungi sertai
supaya kami boleh tidur dengan nyenyak, dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan kehidupan yang baru karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau setia, kami mau semangat untuk selalu bersekutu, memuji memuliakan nama-Mu, merenungkan akan kebenaran-Mu, dan melakukannya di dalam sepanjang hari kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, inilah sembahyang kami. Sempurnakanlah semua itu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mengalami persekutuan yang indah pada malam hari ini. Tetaplah setia, tetaplah semangat. Kita percaya kasih Tuhan akan selalu menyinari. Sampai berjumpa, disehati di dalam doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan shalom.